Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heri Nurdianto, Eskom MTI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya peroleh tentang pemrograman web. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri Soliha dengan NIM 28811334003. Baik, saat ini kita memasuki sesi pemaparan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemrograman web. Pemrograman web yaitu membuat aplikasi berbasis web. Aplikasi yang berbasis web itu aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web, yaitu triple W. Sistem web sebenarnya merupakan aplikasi yang berarsitektur client server, yaitu software web browser di sisi klien dan software web server di sisi server. Yang kedua, menggunakan protokol HTTP dalam komunikasi antara klien dan server. Yang ketiga, mempunyai fungsi untuk mengambil atau menjalankan isi file dokumen web di server dan menampilkan di sisi klien. Membuat aplikasi berbasis web berarti memperkaya fungsi web service dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh server ketika file dokumen web tersebut diakses oleh web server. Misalnya, program mengambil data ke basis data untuk ditampilkan ke web server. Memperkaya interaktivitas dokumen dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh web browser ketika file dokumen tersebut ditampilkan oleh web browser. Misalnya, program yang memvalidasi data masukan pada form sebelum disubmit oleh ke web server itu. Nah, ada hal yang perlu kita pelajari untuk membuat aplikasi web itu. Yang pertama, di sisi klien terlebih dahulu, sintaks pembuatan dokumen web. Yang kedua itu client side scripting. Nah, di sisi server itu mekanisme pembuatan program dan pengambilan output program oleh web server atau CGI. Server side printing seperti PHP, JCP, ACP, dan lain-lain. Untuk contoh misal PHP. Nah, ada juga di sisi penghubung. Di sisi penghubung itu ada sintaks pengelamatan dokumen web yaitu URL dan protokol komunikasi yaitu HTTP. Selanjutnya adalah mekanisme CGI, yaitu Common Gateway Interface. Jika dokumen web yang diminta oleh web service merupakan file program, file HTML yang disisipi program, maka web server akan menjalankan operasi tersebut dengan bantuan interpreter atau sistem operasi. Nah, informasi yang diberikan oleh web service kepada program, itu yang pertama, server variables. Berbagai informasi yang ada di HTTP, request yang sedang diterima, nama dan path file program, kapabilitas web servers, dan lain-lain. Yang kedua ada environmental variables, informasi yang telah diset. Mungkin bisa di aplikasi lain pada lingkungan sistem operasi. Yang ketiga itu cookie, isi cookie yang disimpan di web server. Nah, yang keempat itu ada request parameter, input dari user yang dikirimkan bersama dengan HTTP request oleh web server. Nah, hasil output program itu
dikirim ke standar output ke screen akan diambil oleh web server untuk dikirimkan kepada web browser sebagai HTTP resource. Selanjutnya ada CGI pada PHP. Nah, pada PHP ini banyak banget server-server yang tertera pada ini. Misalnya server PHP file. Nah, itu path dan nama file yang sedang dieksekusi. Server name, nama host atau server. Server dalam kurung request method itu jenis metode requestnya. Dari server HTTP user agent itu identitas web browser yang melakukan request. Terus server remote HDR itu nomor IP user. Nah, ada juga environment variables diletakkan pada predefined variable. Cookie diletakkan pada predefined variable juga tapi ke cookie. Terus request parameter diletakkan pada predefined variable. Terus output menggunakan perintah echo. Selanjutnya, konsep taks dalam aplikasi pemrograman. Aplikasi mempunyai sejumlah fitur atau fungsi yang memungkinkan user untuk memenuhi sejumlah taks. Nah, untuk memenuhi sejumlah taks itu dapat digunakan satu atau lebih halaman atau terbuka. Nah, contoh taks yang menggunakan satu halaman web itu yang pertama, membaca artikel nomor tertentu, menambahkan entry pada guestbook. Nah, contoh taks yang menggunakan lebih dari satu web itu memberi barang online nih. Nah, kita kasih contoh, misalnya halaman satu itu menampilkan daftar barang yang mau dipilih. Yang kedua, mengisi alamat pengiriman. Yang ketiga, menampilkan informasi transaksi yang baru saja dilakukan. Nah, antara halaman web yang satu dengan yang lain harus ada komunikasi mengenai strategi state dari taks. Misalnya, halaman 3 butuh informasi mengenai barang yang telah dipilih pada halaman 1. Nah, pasti di sebuah program itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, aku bakal jelasin ke apa kelebihan dan kekurangannya dari pemrograman web itu. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan itu jadi web itu dapat diakses kapanpun dari manapun selama ada internet eh, tersambung. Yang kedua, dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser. Umumnya itu udah tersedia di PC, PDE, atau handphone terbaru. Tidak perlu menginstal aplikasi klien khusus. Nah, kekurangannya ini adalah antarmuka yang dapat terbatas sesuai spesifikasi standar untuk membuat dokumen web dan keterbatasan kemampuan web browser untuk menampilkannya. Dan yang kedua itu terbatasnya kecepatan internet mungkin membuat respon aplikasi menjadi lambat. Ya pasti kita pernah ya kayak sinyalnya lemot, jadi kurang bisa mengakses web itu sendiri. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.